Ya, kami lanjutkan perbincangan malam hari ini di program Suara Jakarta. Saya ke Mas Benny dulu. Mas Benny, dengan adanya jalur sepeda sebetulnya bagaimana sih tanggapan Pak Benny dengan klubnya begitu ya? Apalagi ini lebih condong ke sport ya, bukan sebagai pengguna awam begitu ya dalam hal sepeda. Tadi kan disinggung oleh Pak Bambang mengenai kecepatannya. Ini ngomong-ngomong kecepatannya sehari-hari berapa nih? Kalau jalur sepeda itu saya rasa cocoknya untuk pekerja ya, untuk yang mau kerja dan pulang kerja. Jadi maksudnya goes santai begitu ya, bukan sport ya? Betul, kalau yang sport itu kita kan gabungan dari ada atletnya dan ada juga penghobi yang memang seperti penghobi triathlon atau apa. Mereka tuh speednya bisa 40, 50 gitu. Di jalan raya? Jalan raya. Kalau ditaruh di jalur sepeda saya rasa kurang gitu cocok ya. Nah itu yang dikhawatirkan juga dari penggemar sepeda itu, apakah nanti harus masuk di jalur sepeda, apa tetap boleh di jalur yang besar gitu kan. Karena kalau di jalur sepeda pasti nggak cocok kan, kecil dan biasa kita jalan tuh dua-dua di jalur, bisa makan satu jalur mobil. Dan speednya bisa average sampai 35, 45, nggak tentu ya kira-kira. Kalau latihan yang memang speed bisa sampai 50, 60 kalau di turunan itu. Oke, ini memang latihannya memang di jalan raya ya, bukan di tempat-tempat khusus begitu ya? Ya, sekarang ini kita hanya bisa di jalan raya yang lagi favorit di Sudirman. Jadi dari Ratu Plaza sampai HI itu kan 10 kilo satu lapnya. Itu pagi-pagi masih kosong pada latihannya di situ. Oke. Baik, mungkin Bang Tikul mau berkomentar mengenai tadi di jalur sepeda dan siapa sebenarnya targetnya, kan tadi bagi penggemar sepeda sport ini tidak cocok begitu ya, dengan ada jalur sepeda. Saya pikir memang targetnya jalur sepeda yang dibangun Pemda DKI Jakarta ini memang untuk itu tadi, bike to work, bike to school, nah, itu sebetulnya. Bukan untuk tadi sport tadi ya. Dia jadi alternatif bertransportasi harian. Itu. Jadi memang betul yang dibilang Pak Benny. Untuk yang ada sekarang ini bukan untuk sport, gitu. Kalau sport tadi dia harus punya track sendiri, betul. Harus bikin track sendiri. Nah, untuk yang DKI ini, yang sekarang ini yang tadi dikatakan Pak Safrin itu kan jelas ya, kecepatan maksimum tuh hanya 20 km per jam. Nah, itu berarti memang orientasi atau targetnya memang untuk yang bekerja, tadi katakan Pak Benny juga untuk yang ke sekolah gitu, atau untuk yang harian lah, ya. Dia jadi alternatif bertransportasi gitu, bukan sport gitu kan. Nah ini yang harus juga disosialisasikan sehingga nanti penggunaan di jalur sepedanya itu sendiri satu paradigma gitu loh, bahwa ini adalah untuk jalur sepeda harian. Bertransportasi itu. Dan tadi kalau saya sih tadi concern tadi bagaimana yang mix gitu kan, supaya difasilitasi juga. Sekarang ini kan kalau naik komuter lain cuma yang boleh sepeda lipat. Kalau misalnya ditambah satu gerbong gitu ya, saya pernah ngomong tuh Pak sama teman-teman di komuter lain, wah kita ini masih ngeberesin untuk angkut orang, sama seperti dikatakan Pak Safrin tadi. Tapi menurut saya sih nggak sulit-sulit juga, ya tinggal tergantung PT komuter lainnya mau nggak gitu mengupayakan. Kalau kita lihat sekarang kondisi jalur sepeda yang sudah dibangun oleh Pemda DKI Jakarta itu sudah bagus. Harusnya disambut, didukung oleh sektor yang lain, begitu ya, bahwa dia jadi lebih akses. Ya mungkin yang kalau dari Bogor kan banyak tuh. Betul. Dari Bogor, dari seputar Bogor mereka ke pusat kota bisa pakai sepeda, turun lebih Atau baik. juga misalnya kalau di Bogor, coba hari Sabtu tuh ya di Bogor tuh ya, banyak orang Jakarta naik sepeda yang di pegunungan, itu kan juga dia nggak perlu bawa mobil untuk angkut sepedanya. Betul sekali. Dia naik kereta api aja kan, komuter lain turun di Bogor langsung, gitu. Jadi saya sering lihat ya, jadi teman-teman yang naik sepeda yang sport itu atau yang pecinta alam itu, mereka akhirnya harus bawa mobil terbuka ya. Nah itu makanya ini harusnya didukung juga oleh sektor yang lain ya, supaya jalur sepeda ini jadi alternatif, jadi pilihan untuk bertransportasi dengan sepeda. Oke, baik. Mungkin seperti di MRT begitu sudah pernah coba Pak Benny untuk naik MRT itu hanya bisa sepeda lipat ya, tetap seperti sepeda lipat biasa ya. Kalau kalau kita sepeda sport itu kan agak besar, itu nggak boleh. Nah dulu ya kira-kira 5 tahun yang lalu kita sering Jakarta Bogor bisa naik ke kereta, jadi kita bayar 2 tiket. Sepeda naik ke kereta, tapi sekarang udah nggak bisa. Oh, sekarang udah tidak boleh lagi. Dulu gabung ya, karena kan kita kalau pergi pas lagi kosong, pulangnya kita naik di kereta sepedanya. Sekarang udah nggak bisa. Nah ini masalah ini juga nih Pak Bambang, mungkin ya tadi ya, semuanya jadi harusnya tuh terhubung begitu, dan juga tadi
masukan dari Pak Tigor juga bahwa kita tuh semuanya harusnya bisa dari sini ke sini ke sini ke sini. Jadi akhirnya jadi setengah-setengah gitu ya. Kayak mungkin Pak Benny tadi mau main di Sudirman bawa mobil dulu, akhirnya bawa turun sepeda di tengah kota seperti itu. Ini artinya memang harus punya strategi yang menyeluruh begitu Pak Bambang. Ya, itu kan pendekatan sistem kan, Iya. bisa dari semua variabel dihitung. Iya. Jadi satu, tentukan dulu tegas target grupnya siapa. Ya kalau saya yakin untuk yang tadi Bang Tigor juga nimpali tidak pas untuk komunitas seperti Pak Benny itu. Nah targetnya siapa? Ini kan tampaknya memang back to work yang akan di ya, target. tadi Pak Tigor juga sudah menyatakan bahwa itu yang untuk orang bekerja atau orang yang dari pasar ngangkut barang bisa lewat situ, dari Tanah Abang ke mana bisa naik sepeda, bawa burung, bawa ayam, bawa telur gitu. Iya. Ya kan seperti itu kan sebetulnya target grupnya itu sebetulnya. Sehingga kalau itu sudah jelas tegas target grupnya, maka variabel yang lain tinggal mengikuti, tinggal dipilah-pilah, kemudian bisa terintegrasi dan terpadu semua stakeholder. Itu udah menyatu. Bang Tigor mengatakan ya udah go gitu ya Bang Tigor. Ya. Seperti itu variabel yang apakah itu Bang Tigor sebagai menyambung saja, saya ke sana naik itu, nanti di situ sudah ada sepeda, saya naik sepeda dari kantor, mungkin dari istana kemudian mau ke kantor apa, kita naik sepeda dari situ. Mungkin sebagai salah satu penghubung Jadi lebih saja. mendukung ya. Seperti kalau di luar saya suka lihat busnya itu di belakang bisa sepeda 2. Atau Itu di kan depan. hanya ditaruh rak Atau atau di di depan. depan. Ada raknya ya. Iya. Jadi kan kalau misalnya dari jauh tinggal naik bus, turun pakai sepeda lanjutkan. Jadi tidak menghabisi space juga di dalam begitu ya. Ya, Pak? Iya. itu kan hanya Rak buat di rak. belakang. Kasih rak gantung aja. Iya. Itu di Washington DC, di New York, Iya. itu Iya. bus-busnya seperti itu. Bus-busnya siapkan. Ini kalau misalnya targetnya kelas menengah, itu seperti itu tadi untuk kantor. Nah untuk yang ke bawah yang betul-betul sepeda engkol banget gitu ya, dari pasar Tanah Abang mau kemana, misalnya bawa burung, kan sebetulnya membantu juga. Betul. Iya. Itu jika seperti itu, no problem. Bahkan mungkin masyarakat bawah yang biasa naik sepeda, kayak kakek-kakek kan suka naik sepeda tuh. Iya. Nah itu sangat enjoy ketika itu pelan, kata Bang Tigor. Nah itu, Oke. nah maka target group itu penting. Nah, apakah nanti Pak Benny dan juga grupnya akan menggunakan jalur sepeda? Tapi tahan dulu jawabannya. Kami akan kembali bersama Anda di bagian akhir program Suara Jakarta di hari ini.